Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami keluarga besar Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara bertemu dalam suasana yang sangat nyaman ya. Malam ini kita lagi melaksanakan ubudiyah bersama sekaligus untuk menghadiri salah satu hari besar dalam tarekat kami, yaitu Hari Guru. Dan pada malam hari ini kami menyempatkan untuk bincang-bincang malam terkait tentang adanya polemik yang berkembang terutama dalam dunia akademisi yang terkait tentang adanya koreksi beberapa isu tentang ayat-ayat Al-Quran yang itu yang awal dalam dunia Islam, dalam ilmu klasik kita sudah clear paham bahwa itu adalah Al-Quran adalah wahyu kalamullah. Namun di tengah perkembangan peradaban terutama dalam ilmu-ilmu teologi yang berasal dari barat, ini sudah ada beberapa koreksi terkait tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, inilah yang akan kami sampaikan bincang-bincang terkait polemik ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri karena kami ini ada beberapa wilayah. Silakan mungkin dari Pak Teguh dulu. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Billahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Saya dari Jogja yang dalam konten itu menggunakan nama Teguh Ma'rifat. Oh ya. Mungkin dari Pak Mun dulu. Lanjut Pak Mun. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makmun dari Brebes. Dalam hal ini mewakili daripada kota Brebes ya, untuk hadir di acara Hari Guru. Demikianlah dari kami. Silakan. Ada kontennya ada. Konten saya juga ada tapi udah lama ya. Jadi terhapus lah. Oh gitu. Silakan lanjut Pak Rozikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ilayanta maksudi waridho kamatlubi. Saya Rozikin dari perwakilan dari Blitar, Jamaah Thorekoh Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Di sini bertemu saudara-saudara rohani dari berbagai macam kota, mulai Sabang dari Merauke, dalam acara Hari Guru. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih Bapak Yai semuanya. Saya sendiri sebagai moderator. Saya Dr. Umar dari mewakili Majelis Zikir Kota Makassar, Goa ya. Gua. Kabupaten Goa. Nah, baik para pemirsa channel, kembali kami meng-highlight terkait tentang polemik ini bahwa Mushaf Al-Quran, ayat Al-Quran itu ditulis kurang lebih 200 tahun ya. Baru setelah wafatnya Rasulullah, baru ada inisiatif para sahabat ketika itu untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Dalam sirah Rasulullah sendiri, para sahabat itu dikisahkan karena adanya beberapa perang ya, yang banyak berguguran para hafiz.
Al-Quran, maka ada inisiatif di era Utsman kalau tidak salah ya, Khalifah Utsmaniyah, Khalifah sahabat Utsman bin Affan, untuk menyegerakan menulis secara kitab, secara mushaf. Nah, kalau kita meneliti kembali ketika Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW masih hidup, ya, dalam beberapa literasi kitab-kitab hadis, ya, disebutkan bahwa Nabi itu sangat amat melarang untuk menuliskan apalagi terkait tentang hadis, ya, karena salah satu kekhawatiran Nabi saat itu adalah akan bercampurnya antara ayat-ayat kitab suci Al-Quran dengan hadis. Nah, ini yang menarik. Maka hampir kurang lebih 1500 tahun sekarang, ya, Nabi telah wafat, semua sudah sepakat clear bahwa Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sebagai kalamullah, ini sudah clear di era masa sahabat, kemudian sampai ulama di zaman modern ini, bahwa itu adalah murni adalah kalamullah. Yang menarik secara kontemporer perkembangan dunia kesarjanaan Al-Quran, bahwa ternyata setelah melihat secara histori terbentuknya kitab mushaf ini, ternyata ada beberapa era perubahan versi dan lain-lain, maka sangat amat dicurigai bahwa bisa jadi Al-Quran ini bukan murni dari ayat-ayat secara tertulis langsung dari Allah. Konon disebutkan bahwa ini bisa disebutkan sebagai kalam Nabi. Nah, inilah polemiknya bahwa Al-Quran itu ada versi lain bahwa ini masuk juga dalam kategori kalam Nabi. Begitu Pak Yai. Nah, inilah yang akan kami mencoba dari pandangan tarekat kami, tarekat Qadim, para pelaku-pelaku Qadim, untuk memberikan sedikit uraian perspektif dalam ilmu Qadim atau tarekat Qadim. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Yai Teguh dari Jogja. Baik, terima kasih Silakan. Dokter atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madhubi. Jadi menarik memang, tapi disclaimer dulu ya. Sebabnya adalah yang kami bicarakan ini, kita bicarakan ini adalah tentang praktek torikoh ya. Jadi satu dan lain hal itu baik sebagai hikmah ataupun pengetahuan ataupun sebagai ilmu juga, ini bertolak dari praktek torikoh. Dan torikoh itu sendiri 100% praktek sebenarnya ya. Mungkin tadi ada hubungannya kenapa tidak boleh ditulis ya. Kira-kira begitu ya. Salah satu disclaimernya itu untuk bisa membatasi itu. Yang kedua, kalau ini bukan disclaimer, yang ini presuposisi. Jadi prinsip dasar yang selama ini tidak dikenal, tapi sebenarnya itu ada nyata. Adalah kalau itu kaitannya dengan ilmu ya, kalau mungkin kita bicara dengan ilmu itu ada dua kata Nabi dalam hadis itu, al ilmu ilmani, yang harus kita pisahkan benar-benar ya. Karena ada memang ilmu yang tidak dapat ditulis, tidak dapat ditulis. Al ilmu ilmani kata Rasulullah, ilmu ada dua. Al ilmu ala lisani ya, ini oleh lisan atau atas lisan. Nanti kata depannya berbeda dengan ilmu satunya lagi. Wadzalika hujatullah ala bani Adam, itulah hujah Allah kepada bani Adam. Hujah ya, jadi sifatnya adalah hujah yang ilmu lewat lisan atau oleh lisan. Yang kedua, al ilmu fil kolbi, jadi ini ada fil kol, jadi kata depannya berbeda ya, oleh atau atas, dan ini di dalam fi ya, jadi tentu ada makna tersendiri ya. Al ilmu fil kolbi fadzalika ilmu nafi, itulah ilmu yang bermanfaat gitu loh ya. Kata menarik di situ, nanti kajiannya akan panjang, karena apakah
yang ala lisan tidak bermanfaat, lah itu dia masalahnya. Nanti Ya. kita agak. Jadi kalau fil qalbi berarti nggak bisa ditulis gitu. Ya, ya. Kalau ini bisa dideskripsikan karena bisa di lisan loh, bisa dideskripsikan. Itu mungkin pertama disclaimer yang tadi, kedua adalah presuposisinya supaya kita menjadi supaya bersama. Jadi ada memang bagian ilmu yang tidak mungkin dideskripsikan, tidak mungkin ditulis gitu. Ya, ya. Kira-kira sampai di situ sepakat dulu ya. Ya. Ya, itu sepakat dulu ya. Nah, inilah kalau kita nanti berkutat di seperti itu ya, memang berarti ada hubungannya dong. Tadi larangan Nabi itu tidak boleh ditulis ya. Ya. Nah, kita juga mundur ke belakang lagi ini. Memangnya sejak kapan ada penulisan ya, ada penulisan ilmu itu ya? Kalau begitu kalau memang ilmu ini 100% praktek yang di dalam masuk Quran adalah sebagian dari itu, tidak perlu khawatir karena justru ilmu itu melekat menyatu pada orang yang praktekannya, apakah itu tokoh atau siapa gitu kan. Ya, Jadi ya. pada segi praksisinya, bukan dari segi deskripsinya. Nah, kita memang harus lihat dulu, memang sejak kapan atau atas dasar apa kemudian wahyu Allah itu kemudian ditulis dalam bentuk mushaf itu. Yang ternyata kita juga tidak serta-merta dapat merunut nih. Wong wahyu turun pertama kali itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa yang ditulis pertama kali itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ada sesuatu yang mesti kita telaah nih. Kemudian berakhir dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa radikum Islam Madinah. Surat Maidah berapa itu? 3 ya. Yang di mushaf adalah surat Anas. Nah, ini tentu ada sesuatu yang dari mana tradisi penulisannya itu, kalau memang Nabi nyatanya juga melarang penulisannya itu. Nah, ini saya kira nanti perbincangan panjang gitu ya. Ya, ya. Perbincangan panjang. Cuma tadi persoalan di apa? Isu yang ingin diangkat itu. Kalamullah atau ada peluang itu juga ada kalamun Nabi. Kalamun Nabi yang seolah itu hasil karya Nabi ya. Ya. Daya cipta Nabi gitu ya. Maksudnya tulisan ayat-ayat Al-Quran secara verbal itu Kalam Nabi ya. ada potensi enggak ini juga ada intervensi langsung, memang murni kalam Nabi gitu. Ya, ya. Murni kalam Nabi itu ya. Kata kunci di situ ya. Ya. Ada mungkin nggak ini kalam Nabi sendiri gitu Ya. kan? Oke, saya menjiplak dulu ada sebuah konten di YouTube ya. Saya kira nanti bisa cari sendiri itu. Yang mengatakan begini, bahwa lafal Bismillahirrahmanirrahim itu bukan pertama kali pada saat Quran itu turun. Nah, nanti silahkan dicari konten, saya nggak perlu menyebut, nanti ada konten yang belakang itu sekali literasinya banyak sekali itu. Yang menyatakan begini, Pak, kalam itu bukan bahasa asli dari bahasa Arabiah. Itu sudah pernah dipakai dulu sekian ribu tahun yang lalu dengan lafal yang mirip sama dan maknanya yang sama. Itu satu. Yang mungkin itu juga belum tentu bisa diusut ya. Ya. Oke. Yang kedua, sekarang ini Nabi atau Rasul? Susah gampang sih kita membedakan sih. Kalam Nabi. Kalam Nabi itu ya. Oke lah. Nanti kita juga perlu membedakan di sini. Saya akan bisa menjawab karena kebetulan gini ya. Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang itu adalah juga Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tentu pengertian Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lepas dari apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya. Tentu nggak bisa lepaskan itu kan? Ya. Ya. Juga tidak bisa lepas Muhammad bin Abdullah sebagai Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi juga tidak lepas kedudukannya, fungsinya sebagai Muhammad abduhu wa rasuluh. Sebagai rasul nggak bisa lepas di sini kebetulan. Maka agak susah ketika membedakan di situ ya. Ini sebagai sebagai nabi atau sebagai rasul atau sebagai hamba Allah ya. Tentunya nggak akan bisa lepas. Nah,
kita pinjam dulu. Kalau misalnya Nabi itu sudah khatam pada waktu bersamaan dengan wafatnya Muhammad bin Abdullah, tapi sebagai Rasul itu tidak ada riwayat khatamnya, terutama riwayat Qurannya ya. Ya. Ada riwayat Qurannya. Oke, kita pinjam dulu ini, karena setengah-setengah kan akan bisa membedakan Nabi atau Rasul. Karena kalau kita bicara Nabi sudah selesai peristiwanya, Wahotaman Nabiyin ya, Ya. penutup para Nabi. Bahkan Nabi semuanya sudah ditutup oleh Muhammad bin Abdullah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalannya itu kalau kita bicara Nabi, kita harus mundur ke belakang, selesai. Itu akhirnya itu akan menjadi referensi. Referensi bisa suka-suka dong, mau dipakai atau tidak gitu kan? Iya. Ya kan? Masalah kan begitu. Tapi kalau Rasul itu punya fungsi hidayah, punya fungsi hudan. Ketika hudan, ya petunjuk itu mau nggak mau dipakai. Iya. Kita klikkan dulu di situ, kemudian kita habis sebuah satu konklusi, satu satu resultasi ya, konklusi dulu ya, bukan resultasi. Pengerucutan lah. Karena kalau Rasul itu ya sebenarnya nggak ada riwayat matinya. Sangat susah untuk dimatikan karena Rasul bukan manusia. Rasul adalah sistem atau fungsi atau bahasa kita namanya jawatan atau jabatan. Sebagaimana presiden, gubernur nggak mungkin mati. Presiden nggak mungkin mati. Iya. Kecuali KTP nggak berlaku karena KTP berbunyi apa? Kartu penduduk penduduk Republik Indonesia. Kalau KTP kalau presiden mati berarti KTP otomatis nggak berlaku gitu kan. Logikanya kan begitu kan? Iya. Nah, itu presiden sama dengan Rasul juga begitu kan, manusia, cuma ada pada manusia. Sama presiden ya, ketika efektif itu ada manusianya. Sama dengan kita agak pinjam wawasan segitu ya. Supaya kita tidak terpaku yang mati itu Nabi, tapi Rasul ikut-ikutan dimatikan. Mentang-mentang itu Nabi dan Rasul pada satu sosok toh. Masalah di situ kan. Nanti kalau presiden mati gimana? Pemangkunya boleh mati, tapi presiden nggak boleh mati selama Republik Indonesia itu NKRI masih ada ya. Oke. Kita ambil di situ pada Rasul di situ ya. Nanti saya kira ayat banyak kalau kita bicara. Kita logikanya aja dulu. Wama kita ambil surat 51. Allah tidak mungkin, manusia tidak mungkin bagi Allah berkalam langsung kecuali lewat wahyu. Jadi bagaimana Allah berkalam langsung? Lewat wahyu. Atau bin warna hijab, ada di balik hijab. Yang di hijab itu segala sesuatu yang berwujud benda itu merupakan hijab. Lah di balik benda itu, kalau benda ini fisika, di balik fisika berarti metafisika. Jadi wahyu ini dimaknai sebagai bin warna hijab kalau bahasa eksaktanya, tidak berlebihan kalau dikatakan metafisika. Karena bukan semata-mata fisika, sesuatu pasti ada fisika dan metafisika. Karena Tuhan mewujud pada wujud nanti pada wujud yang ada wujudnya di dunia, nggak mungkin langsung. Au yursila rasulah, atau mengutus seorang Rasul. utusan. Itulah untuk berkalam. Allah berkalam dengan manusia tidak mungkin langsung. Bi'idnihi ma yasa wa ukhya bi'idnihi ma, dan mewahyukan apa yang Allah kehendaki, yang Dia kehendaki. Jadi ini persoalannya ya. Wahyu jelas itu wahyu itu bukan fisik ya. Dijelaskan lagi min wara'i hijab. Au cuma kalau sedikit kaidah bahasa itu di dalam kaidah bahasa pada au ada ai. Kalau ai itu menunjuk ya itu gitu loh. Dalam arti itu berarti sama toh maknanya. Dalam arti itu ai. Cuma di Quran nggak ada ai, berarti bisa juga ai itu bermakna pada au itu atau bisa dalam arti itu bukan berarti alternatif loh ya. Atau bisa berarti dalam arti maknanya sama.
Lah kalau kita ambil pilihan makna yang begini, wahyu dalam arti min warok hijab, dalam arti dia mengutus seorang utusan, itulah sebagai jalinan tali penghubung atau wasilah untuk Allah berkalam dengan manusia. Ya, Iya. harus lewat itu Rasul yang bentuknya min warok hijab tadi. Kalau kita bahasa secara eksaktanya ya, hijab itu jelas berwujud benda, min warok hijab berarti dibalik benda. Kalau benda itu secara eksakta diartikan sebagai fisika, dibalik benda berarti metafisika. Itulah wahyu. Kalau bisa pakai bahasa ini, kita pinjam ini sangat clear masuk. Tapi kalau kita begegek itu bahasa Indonesianya apa? Bersikukuh ya. Ngotot. Itu seperti itu, nggak dibawa kepada khasanah keilmuan, khasanah peradaban juga akan paham, ini otak ini nggak akan bisa masuk. Apa dibalik hijab wahyu, apa hubungan wahyu balik hijab, nggak masuk. Apa hubungannya dengan Rasul? Itu loh, terima wahyu begitu. Lah kita bahas dengan bahasa eksak tadi, wahyu jelas itu diperjelas lagi, atau dalam arti metafisika, dalam arti mengutus seorang Rasul. Jadi Allah berkalam kepada manusia tentu mengutus seorang Rasul di sini. Ya. Jadi Rasul selalu menjadi utusan. Dia ada fungsi Rasul dong dalam setiap utusan atau urusan Allah. Ada fungsi presiden dong dalam setiap urusan kenegaraan ya. Karena kita nggak bisa lepas urusan negaraan. Pasti ada fungsi seperti itu, analognya ya. Analognya di situ. Nah, disinilah jalinannya di sini. Jadi nggak mungkin langsung. Nah, sekarang kita contoh ya. Contoh yang paling konkret ya. Antara manusia di dunia ini sifat dimensinya berbeda dengan Allah yang ada di alam akhirat ya. Sifat dimensinya berbeda. Walaupun ada sebagian serpihan sifat dimensional Allah ada pada manusia yang namanya roh tadi itu. Tapi kan indera ini nggak mungkin menjangkau roh itu tadi. Maka disitulah diperlukan adaptasi ya. Allah menurunkan Rasul. Nanti di ayat ini mengatakan begini. Ada orang yang meragukan apa Allah mengutuskan seorang Rasul bagi manusia. Kemudian Allah menjawab lewat Nabi, katakan jangankan manusia. Kalaulah di alam ini di bumi dihuni oleh malaikat, tentu kami akan menurunkan malaikat sebagai roh. Jadi ada Rasul di kalangannya masing. Tetap ada Rasul, itulah fungsi jalinan hubungan Allah dengan hambanya di dunia ini yang karena tidak mungkin berjalin langsung. Berjalin, itu harus ada tali wasilah. Nah, kesetaraan itu dua kemungkinan. Yang bawah itu naik dimensionalnya atau yang atas itu turun. Contoh yang paling konkret adalah pada hadis Jibril. Ketika Rasul Jibril itu mengajarkan tentang agama, tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. 4 itu yang diajarkan oleh itu Jibril turun berupa wujud manusia yang beradu lutut pada waktu itu. Jadi fungsi status dimensionalnya yang itu ruh ya turun menjadi wujud manusia sehingga terjadi kesetaraan sehingga bisa komunikasi menjadi seorang manusia laki-laki ya. Jadi ini yang naik atau itu yang turun, harus ada kesetaraan di situ. Itulah fungsi Rasul. Berarti ada malaikat Rasul nggak? Saya kira nggak bisa dibantahkan toh. Rasul malaikat toh. Sebagai Rasul nggak bisa bantah toh. Nah, situlah fungsi Rasul atau penyetaraan ini. Yang ini naik atau ini tuh turun. Kemudian Rasul itu pada diri Muhammad kebetulan. Jadi Rasul itu ada fungsi Muhammad dan dia juga sebagai fungsi abduhu, sebagai manusia biasa toh. Basarun biasa toh. Katakan kul ana basyarum mislukum yuha ilayya. Bedanya begitu. Katakan Muhammad, aku laki seperti kalian. Hanya diberi wahyu yang itu adalah sebagai penghubung antara Allah dengan hambanya di dunia. Ada fungsi Rasul di situ. Nah, disinilah karena tidak mungkin berjalin langsung, tidak mungkin doa Allah kalam langsung pada manusia, nggak mungkin. Harus lewat wahyu, warini hijab atau yursala
rasulah. Jadi ada kemungkinan yang seperti itu adalah sudah di apa namanya tadi, apa namanya, nanti kita bicara gelombang dong kalau begitu. Ya. Jadi kesimpulannya apa ya, ini kalamullah apa kalam Nabi ini ceritanya? Nah, makanya kita bicara gelombang dulu dong. Kita pinjam istilahnya Nikola Tesla dong. Mungkin Boleh nggak? Ayo sebelum ke sana dulu. Karena ini sebentar tadi kaitannya dengan itu diperjelas lagi tentang aumin waroi hijabin, atau itu bentuknya bagaimana, itu bentuk daripada hijab atau min waroi hijabin itu rupanya itu bagaimana, apa sebuah ayat atau sebuah, ya memang manusia itu sendiri juga ayat ya, bagaimana itu Pak? ini kalau bisa ya kita peruncing dulu polemiknya, bahwa Al-Quran itu secara letterlet ayat-ayat itu sebagai kalamullah, atau memang ada peluang potensi itu juga adalah kalam Nabi. Ya seperti itu polemiknya. Kan polemiknya kalau itu disebutkan sebagai kalam Nabi, berarti sudah tidak mutlak lagi dong sebagai kitab yang sakral, yang suci, yang selama ini diimani oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Sebaliknya, kalau itu murni kalamullah, terus yang memverbalkan ini apa itu turun langsung secara verbal ayat-ayat Al-Quran itu Allah ke Rasul ke Nabi, atau mekanismenya seperti apa? Kalau memang itu adalah sebuah proses pewahyuan. Nah, proses pewahyuan inilah yang mungkin perlu kita mengurai dalam perspektif tarekat Qadim, untuk bisa kita cerna bahwa memang seperti inilah proses gradasi dimensional yang memungkinkan bahwa itu adalah kalam mullah atau kalam Nabi. Mungkin ada tambahan dari Pak yaitu tuh. ya kita pinjam dulu istilahnya Nikola Tesla. Kalau nggak pinjam itu agak susah untuk mengartikan di situ. Kemudian lagi ya, jika kalamullah itu atau kalam Nabi, mushaf itu kalam Nabi, tentunya makhluk dong kalam itu. Ya. Memang kalau kita tidak bicara lewat apa teorinya Nikola Tesla, ya kita berkutat di situ aja. Atau sebelum itu gini, ilmu itu, alam itu, nanti kita bicara di lain kesempatan apa hubungannya ilmu dan alam. Akar katanya sama loh, hati-hati loh. Akar katanya sama, ilmu dan alam. Oke, nanti kita cari tempat lain ya, waktu lain ya. Ilmu itu atau alam itu dikodifikasikan ada minimal tiga level gelombang. Yang pertama dalam bentuk nama. Jadi ilmu atau zat itu atau alam itu atau benda itu direpresentasikan dalam bentuk nama. Wa alama adamal asma. Itu nama. Jadi deskriptif. Ya, deskriptif itu. Definitif. Literatif. Nama-nama. Jadi mengenalkan orang lewat kenal nama. Yang kedua, itu katanya modern, padahal enggak sebenarnya. Di dalam sistem otak kita, sistem pikiran kita, sistem mental kita, nanti mental perpaduan antara otak dan rasa ya, agak susah nanti kira-kira itu mental. Tapi antara rasa dan itu dalam sistem otak kita itu dikodifikasikan dalam bentuk gambar atau citra. Jadi baik rupa, suara maupun rasa itu semua dalam bentuk citra gambar. Itu yang lebih modern sekarang ini. Pun kita tidak menjangkau, walaupun kita terbiasa hari-hari. Kita nggak peduli seperti itu, terkodifikasikan dalam bentuk gambar atau citra. Karena begitu bentuk citra seperti itu, gambar itu tidak ada yang tidak ada. Tidak ada, semua ada. Gajah merah terbang ada enggak? Gajah merah terbang. Tidak ada. Tidak ada. Ketika Anda bilang tidak ada, sudah tergambar di sini dalam otak ya. Itulah kodifikasi. Ketika sadari itu.
Gak ini tidak ada, ketika ada karena dicorek. Dalam gambar itu tidak ada negasi, yang ada negasi hanya verbal, kan? Nah, yang ketiga ini, kita dua ini saja nggak peduli. Apalagi ketiga ini, ilmu dikodifikasi dalam bentuk gelombang, vibrasi, belum lagi bicara energi ya, vibrasi, getaran. Jadi nanti pada perbedaan di antara kita itu di sana kodifikasikan dalam bentuk gelombang, frekuensi, ya, berapa head gitu. Jadi apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun gejalanya itu cuma gelombang. Inilah kita bicara. Lah kita yang kedua sih nggak bisa menjangkau, nggak bisa menyadari. Apalagi yang ketiga ini. Belum lagi bicara nanti energi. Gelombang, cuma itu gelombang. Nah, roh itu gelombang atau rupa? Dan tidak bisa dirupakan toh. Ya. Tapi ada dapat diindikasikan. Kita ini ada ruhnya, tanpa ruh nggak bisa ada apa-apa, nggak ada akal, nggak ada rasa. Nah, disinilah kita di roh itu bukan berupa, bukan nama ada, cuma nanti kode apa namanya gambarnya seperti apa nggak bisa digambarkan. Kalau nggak bisa gambarkan apa bukan apa nggak ada, itu persoalannya toh. Jadi kita aja sehari-hari kita hanya berada pada deskripsi. Kita tadi di sehari tadi di dalam sistem otak kita rupa nggak tersadari toh, nggak tersadari toh. Apalagi yang ini yang gelombang vibrasi dan energi, ya, gelombang vibrasi dan energi. Lah, roh itu yang pasti bukan rupa, bukan sekedar nama toh. Inilah gelombang, ya, ya. Roh yang ada di dalam diri manusia termasuk Rasulullah itu bagian dari rohnya Allah. Berkomunikasi lewat roh tadi, tapi yang punya fungsi adalah roh Rasul, ya. Jadi ada kemungkinan itu dirubah dulu, dikonversi dulu, seperti tadi konversi dari malaikat roh menjadi manusia, ya, konversi toh, supaya setarain. Juga demikian ada intervensi kemampuan Rasulullah, ya, bukan sekedar Muhammad biasa, yang ini punya jalin langsung dengan Allah, menerjemahkan wahyu, kemudian baru dikonversi apa namanya yang bisa dibaca oleh sistem indrawi kita, ya. Nah, tadi kira-kira contohnya seperti itu, ya. Jadi ada proses konversi, adaptasi. Ada konversi, adaptasi. Karena tidak mungkin berjalin langsung. Hanya Rasul ini yang punya sifat kemampuan mengkonversi, mengadaptasi. Tadi Rasul malaikat, ya, menghadap turun supaya bisa dibaca oleh panca indera toh. Nah, dibaca ini. Demikian juga ada juga kalau seperti itu yang bisa dibaca oleh panca indera. Ya, kira-kira clue awalnya kira-kira seperti itu. Nanti kita bicara yang lebih jauh gitu, ya. Iya. Pak Rosidin ada yang mau disampaikan? Sudah komplit ya, Mbak Mon masih ada? Sepakat, ya. Cuma di penegasan aumin waro hijabin itu. Ya. Oh, masih ada. Ya itu tadi, maka tadi saya harus bicara dibaca lewat khasanah yang berlaku. Khasanah kita bicara adalah khasanah eksakta, ya. Apa digambarkan tadi? Jadi tidak hanya deskriptif saja, tapi apa yang dapat digambarkan, ya, dikonstruksikan, ya, dikonstruksikan, digambarkan, jadi dikonstruksikan, ya. Itu harus lewat seperti itu. Ada khasanah yang bisa dipakai untuk menjelaskan itu. Tidak sekedar hijab itu tabir, hijab itu apa? Sesuatu yang berwujud benda, itulah hakikatnya dia hijab terhadap benda, ya. Sesuatu yang berupa fisika, dia hijab terhadap metafisika, ya. Selalu bicara seperti, karena Allah bicara kepada manusia sifatnya wujud. Itu disebut sebagai fisika. Itu seringkali menjadi hijab. Bukan seringkali, sebenarnya pada adanya itu menjadi hijab untuk menjangkau yang dibalik hijab, ya. Jadi gampangnya kira seperti itu. Fisika hijab, dibalik fisika hijab
itu berupa fisika, ya. Ya, di balik hijab, di balik fisika, metafisika itu kita minta tolong aja penggunaan pendekatan secara eksaktanya ya, secara khasanahnya. Ada khasanah seperti itu. Nah, ya, pakai karena nggak bisa langsung. Nanti kita cuma bicara oh tabir. Apa hubungannya tabir? Seolah hanya persoalan tabir saja. Yang mau dipersoalkan justru fisik kita ini ada non fisik, ada fisika, ada metafisika. Nah, inilah untuk menjelaskan wahyu tadi, ya. Supaya kita juga jangan putus-putus. Ono wahyu, ono wira hijab, ada yursila rasulah. Padahal ini terhubung. Wahyu, minor hijab, yursila rasulah ini satu, ya, satu makna. Bukan masing-masing, ya. Bukan masing-masing. Kira-kira khasanahnya seperti itu. Apa? Kita pendekatan seperti itu lewat khasanah yang berlaku di bidang keilmuan. Ya. Bukan atau, tapi dalam arti. Ataupun bisa berarti dalam arti loh ya. Dalam kata sehari-hari. Cuma di Quran tidak mengenal kata ai. Hanya au saja. Di Arabiah ada ai, ada au. Kalau au itu atau ai dalam arti ya. Di kita pun ya. Penegasan ya, penegasan atau penjelasan ya, boleh penegasan seperti itu kaidah bahasa atau kangelan memang ya. Mungkin sudah cukup ya, sudah clear. Jadi demikian, Baru buka dulu ya, belum masuk pada intinya ya. Demikian pemirsa terkait tentang polemik Al-Quran itu sendiri sebagai kalamullah atau sebagai kalam Nabi. Ini mungkin sesi pertama, mungkin nanti kita lanjut sesi selanjutnya terkait tentang pendalaman bagaimana kita memahami bahwa Al-Quran itu sebagai kalamullah atau sebagai kalam Nabi. Tentunya ini harus melalui sebuah sistem dan metodologi yang bisa memahami melalui sebuah praktek kodim, itulah tarekat kodim yang kami dalam naungan bendera tarekat kodim Naksabandia Al-Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Mungkin cukup sekian perbincangan dulu pada malam hari ini. Ilahi anta maksudi waridaka maksudi, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik.